Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Asia SENM, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aryan Moren dengan NIM 246210012 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya dari soal ujian tengah semester Praktikum Komputer Akuntansi yang telah diberikan. Dan jawaban yang akan saya bahas meliputi perbedaan komputer akuntansi dengan sistem akuntansi manual, keuntungan menggunakan software akuntansi, memberikan solusi praktis, dan juga membahas apa itu akurat dan membedakannya dengan Mayo dan Zahir. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komputer akuntansi? Bedakan dengan sistem akuntansi manual. Komputer akuntansi adalah sistem pengolahan data keuangan yang menggunakan bantuan komputer dan software akuntansi untuk mencatat, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi. Sedangkan sistem akuntansi manual adalah sistem pencatatan transaksi yang dilakukan secara tertulis tangan atau menggunakan perhitungan manual tanpa bantuan software akuntansi. Berikut ada perbedaan komputer akuntansi dengan sistem akuntansi manual. Komputer akuntansi menggunakan software dan juga komputer, sedangkan sistem akuntansi manual menggunakan buku dan pencatatan tangan. Komputer akuntansi prosesnya lebih cepat dan juga otomatis, sedangkan sistem akuntansi manual prosesnya lebih lambat. Komputer akuntansi memiliki risiko kesalahan yang lebih kecil, sedangkan sistem akuntansi manual memiliki risiko human error yang lebih besar. Komputer akuntansi datanya mudah disimpan dan juga mudah dicari, sedangkan sistem akuntansi manual datanya sulit dicari jika banyak. Komputer akuntansi laporannya dapat dibuat secara otomatis, sedangkan sistem akuntansi manual laporannya dibuat secara manual. Komputer akuntansi lebih efisien untuk perusahaan besar, sedangkan sistem akuntansi manual cocok untuk usaha kecil dan juga sederhana. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 keuntungan penggunaan software akuntansi bagi perusahaan. Yang pertama, itu mempercepat proses pencatatan. Software akuntansi dapat mencatat proses transaksi secara otomatis sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan manual. Dan juga yang kedua, mengurangi human error. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan karena sistem melakukan perhitungan secara otomatis. Yang ketiga, laporan keuangan lebih cepat dan juga akurat. Perusahaan dapat langsung menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dengan data yang lebih akurat. Yang keempat, penyimpanan data lebih aman. Data tersimpan dalam database sehingga lebih aman dibandingkan arsip kertas yang mudah rusak atau hilang. Yang kelima, memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan. Pemilik perusahaan dapat melihat kondisi keuangan secara real time, sehingga lebih mudah mengambil keputusan bisnis. Dan yang keenam, efisiensi biaya dan waktu. Penggunaan software mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat pekerjaan pada karyawan. Dan yang ketiga, saya akan memberikan solusi praktis untuk mengatasi masing-masing kendala. Yang pertama, ada human error. Human error adalah kesalahan yang dilakukan pengguna atau manusia pada saat menginput atau mengolah data tersebut. Untuk solusinya, yang pertama membuat SOP pencatatan transaksi, yang kedua memberikan pelatihan kepada pengguna software, yang ketiga menggunakan fitur validasi otomatis pada software, dan yang keempat melakukan pengecekan dan audit secara berkala. Dan yang kedua ada data redundancy. Ini adalah terjadi ketika data ganda atau pengulangan data dalam sistem tersebut. Untuk solusinya, yang pertama ada membatasi input data yang sama, yang kedua menggunakan database terintegrasi, yang ketiga menghapus data duplikat secara berkala, dan yang keempat melakukan update dan sinkronasi secara rutin. Dan yang ketiga ada security risk, adalah risiko kebocoran atau kehilangan data
yang diakibatkan adanya virus, hacker, ataupun akses ilegal. Untuk solusinya, yang pertama ada membatasi hak akses pengguna. Yang kedua, menggunakan password yang kuat. Yang ketiga, menggunakan antivirus dan firewall. Dan yang keempat, selalu memperbarui sistem software. Untuk yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akurat? Bedakanlah dengan Mayop ataupun Zahir. Akurat adalah software akuntansi buatan Indonesia yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan, persediaan, pembelian, penjualan, dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Berikut ada perbedaan akurat dengan Mayop dan Zahir. Untuk aspek yang pertama ada asal software. Akurat berasal dari Indonesia, Mayop berasal dari Australia, dan juga Zahir berasal dari Indonesia. Aspek yang kedua, target pasar. Akurat menargetkan seperti UMKM dan perusahaan dagang atau jasa. Dan Mayop menargetkan untuk perusahaan kecil hingga menengah. Dan juga Zahir menargetkan untuk UMKM. Untuk aspek yang ketiga, perpajakan di Indonesia. Akurat sendiri sudah menyesuaikan pajak di Indonesia. Mayop kurang spesifik di Indonesia dan Zahir sedang menyesuaikan di Indonesia. Untuk aspek yang keempat, kemudahan pengguna. Akurat sendiri sudah user friendly dan sangat mudah untuk dipahami. Sedangkan Mayop sedikit lebih rumit dan juga Zahir mudah untuk digunakan. Dan aspek yang kelima seperti fitur persediaan, Akurat sendiri sudah sangat lengkap, sedangkan Mayop cukup lengkap dan Zahir standar. Kesimpulannya, Akurat lebih banyak digunakan di Indonesia karena mudah digunakan dan sudah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 modul utama yang ada di dalam Akurat. Modul yang pertama itu adalah penjualan atau sales. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan seperti pembuatan faktur penjualan, penerimaan pembayaran, dan pencatatan piutang. Untuk modul yang kedua, modul pembelian atau purchase. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dari pemasok seperti pembuatan purchase order, penerimaan barang, serta pencatatan hutang usaha. Untuk modul yang ketiga ada modul persediaan atau inventory. Modul ini digunakan untuk mengelola barang, mencatat keluar masuknya barang, serta jumlah persediaan yang tersedia di gudang. Modul yang keempat ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan mutasi rekening bank. Dan juga modul yang kelima itu modul buku besar atau general ledger. Modul ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi ke jurnal umum dan menghasilkan laporan keuangan seperti neraca dan juga laba rugi. Dan untuk yang terakhir, mengapa Akurat disebut sebagai software akuntansi yang user friendly? Berikan minimal 3 alasan. Yang pertama, itu tampilannya mudah untuk dipahami. Akurat memiliki tampilan menu yang sederhana dan mudah dipelajari oleh pemula. Yang kedua, fiturnya lengkap dan sudah terintegrasi. Semua modul saling terhubung sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, proses input data praktis. Pengguna cukup menginput transaksi sekali dan laporan akan otomatis terbentuk. Dan juga yang terakhir, tersedia panduan dan pelatihan. Akurat sendiri sudah menyediakan tutorial dan dukungan pengguna sehingga memudahkan proses belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.